Langkah-langkah pokok dalam penelitian. Ada beberapa langkah-langkah pokok dalam penelitian. Yang A. Identifikasi permasalahan penelitian. B. Menyusun landasan teori. C. Hipotesis. D. Variabel penelitian. E. Definisi operasional. F. Instrumen penelitian. Dan G. Subjek penelitian. Untuk yang A, identifikasi permasalahan penelitian. Masalah merupakan kesenjangan yang terjadi antara kenyataan dan harapan. Topik permasalahan yang dipilih dalam penelitian harus relevan dalam bidang keilmuan peneliti. Dalam mengidentifikasi dan menentukan masalah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penelitian, yaitu visible, interesting, novelty, aktual, etika, dan relevan. Visible yaitu mengidentifikasi masalah penelitian berdasarkan biaya, waktu, alat, keahlian, dan subjek penelitiannya. Interesting yaitu menentukan masalah penelitian sesuai dengan bidang kepakaran penelitinya. Novelty dan original yaitu mengidentifikasi masalah penelitian yang bersifat keterbaruan, sehingga dapat melengkapi atau membantah hasil penelitian sebelumnya. Kemudian aktual yaitu mengidentifikasi masalah penelitian yang bersifat kekinian atau masalah yang sedang terjadi atau sedang booming di masa sekarang. Kemudian etika yaitu mengidentifikasi dan menentukan masalah penelitian yang terkait dengan objek pada manusia. Yang terakhir, relevan, yaitu menentukan masalah bagi kebijakan dan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. B. Menyusun landasan teori. Landasan teori menjadi konsep dasar dalam menyusun hipotesis penelitian, membuktikan teori yang telah ada, mengembangkan teori, menghasilkan teori. Landasan teori yang disusun berasal dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian atau artikel penelitian, tesis, disertasi, buku, laporan periodik lembaga atau institusi pemerintah atau non-pemerintah. Langkah-langkah dalam menyusun landasan teori. 1. Menentukan masalah atau topik penelitian. 2. Menganalisis permasalahan penelitian atau variabel yang relevan dengan penelitian. 3. Mencari, membaca, dan mengkaji sumber kajian baik primer dan sekunder. 4. Mengorganisasikan catatan. 5. Menulis ringkasan atau ulasan, pendahuluan, ulasan kritis, dan kesimpulan. Selanjutnya, C. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban dugaan sementara terhadap rumusan dalam masalah penelitian, karena jawaban atas rumusan masalah dilakukan berdasarkan teori yang relevan, dan logika berpikir belum dibuktikan berdasarkan fakta-fakta empiris. Jenis rumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis penelitian atau pernyataan yang menyatakan hubungan atau pengaruh antara variabel. Yang kedua, hipotesis statistik atau pernyataan statistik tentang parameter populasi. Yang ketiga, hipotesis asosiatif, bentuk pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. D. Variabel penelitian.
Variabel penelitian merupakan karakteristik dan sifat suatu objek yang diamati dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, hubungan variabel terhadap objek yang diteliti karena bersifat sebab dan akibat yang terkait dengan variabel independen dan dependen. Terdapat beberapa klasifikasi variabel, di antaranya yang pertama berdasarkan skala pengukuran, yang kedua berdasarkan konteks hubungan antar variabel, yang ketiga berdasarkan bias atau tidaknya variabel dimanipulasi atau diintervensi. Definisi operasional. Untuk menentukan cara ukur dan alat ukur variabel, peneliti harus mengetahui jenis data yang akan dikumpulkan. Definisi operasional bertujuan untuk membatasi ruang lingkup variabel, menyamakan persepsi, sehingga memudahkan serta menjaga konsistensi peneliti dalam melakukan pengumpulan, pengukuran, dan analisis data menjadi efisien. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam mendefinisikan operasional variabel. Yang pertama, mencari definisi operasional variabel penelitian yang telah ditentukan peneliti. Yang kedua, membuat definisi operasional jika belum ada literatur yang menuliskan. 3. Menjabarkan variabel teoritis dalam konsep analitis dalam bentuk indikator-indikator yang dapat terukur. 4. Menjabarkan variabel-variabel dalam bentuk subvariabel. 5. Menjabarkan subvariabel dalam bentuk indikator-indikator yang dapat diukur dalam bentuk skala. F. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek penelitian. Instrumen dalam penelitian kuantitatif sangat berpengaruh karena dengan menggunakan instrumen yang tepat akan dapat mengukur variabel yang akan diamati oleh peneliti. Penggunaan instrumen penelitian yang tepat akan menghasilkan data yang bersifat reliability atau memberikan hasil pengukuran yang konsisten jika diulangi, validity atau ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang diteliti, dan sensitivity atau kemampuan instrumen dalam memberikan tanggapan pada perubahan variabel, sehingga nantinya hasil penelitian secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini ada beberapa jenis instrumen yang dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif, yaitu ada kuesioner atau angket, wawancara, lembar observasi, dan skala pengukuran bertingkat. Kuesioner atau angket merupakan suatu alat yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan validitas dan reliabilitas tinggi. Metode ini berupa susunan rangkaian pertanyaan tertulis yang harus dijawab yang berhubungan dengan topik penelitian tertentu sesuai dengan keilmuan peneliti pada sekelompok orang atau individu. Pengumpulan data dengan kuesioner relatif mudah, cepat, dan biaya yang lebih sedikit dibanding dengan metode yang lainnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari karakteristik, pengetahuan, sikap, dan perilaku responden. Yang kedua, wawancara merupakan cara pengambilan data yang dilakukan secara langsung, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, di mana di situ ada si pewawancara dan narasumbernya. Kemudian lembar observasi merupakan suatu cara pengambilan data dengan melakukan pengamatan secara langsung. Teknik ini juga dapat digunakan untuk evaluasi aspek kognitif dan non-kognitif seperti sikap,
evaluasi kerja, dan situasi responden. Teknik pengumpulan data ini akan menghasilkan data primer dan tersedia catatan pengamatan. Kemudian skala pengukuran bertingkat. Metode skala pengukuran bertingkat itu dapat digunakan untuk pengumpulan data. Instrumen ini juga dapat memberikan informasi data dengan mudah dengan menunjukkan penilaian berupa sifat, objek, dan situasi. Penilaian pendapat dilakukan dengan menunjukkan skala nilai tertentu. Dengan menggunakan teknik ini, variabel dapat diukur dengan angka sehingga menjadi lebih akurat dan efisien. Yang G adalah subjek penelitian. Dalam suatu penelitian, sangat dibutuhkan variabel-variabel penelitian yang berupa karakteristik yang berasal dari subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dipilih karena dalam subjek tersebut melekat masalah yang perlu diteliti, sehingga subjek ini berfungsi sebagai pihak yang menjadi sumber data, sedangkan objek penelitian menjadi permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dalam subjek penelitian ini terdapat dua cabang, yaitu sumber data penelitian dan kriteria pengambilan sampel. Untuk sumber data dalam penelitian itu terdiri dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data sebagai informasi pertama yang dikumpulkan sendiri yang bersumber dari seseorang atau hasil eksperimen dalam subjek penelitian. Kemudian data sekunder yaitu data pendukung berupa data tertulis yang dapat secara tidak langsung melalui buku, dokumen, jurnal, atau artikel yang terkait dengan topik penelitian. Kemudian untuk kriteria dalam pengambilan sampel itu juga ada dua, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Untuk kriteria inklusi, yaitu kriteria yang digunakan untuk memilih subjek yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Kemudian kriteria eksklusi, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengeluarkan subjek dari kriteria inklusi karena suatu sebab, seperti subjek menolak ikut berpartisipasi dalam penelitian. Terdapat hal yang dapat mengganggu pengukuran, kemudian subjek menyulitkan atau tidak mampu dalam tindak lanjut penelitian, ada hambatan dalam hal etika, dan juga ada resiko yang tidak dapat diintervensi oleh peneliti.